Indrajaya, spesialis urologi, Dr. Razi Asrial, spesialis bedah konsultan vaskuler, para peserta webinar pada hari ini, kemudian juga tak lupa panitia webinar series ID Pekanbaru. Alhamdulillah, bersyukurillah kita dapat berkumpul dan bertemu di online dalam acara Indo Invasif Penanganan Bedah yang merupakan webinar series yang pertama dari ID Pekanbaru yang nanti akan berkelanjutan insya Allah dalam 1 bulan kita adakan 2 kali. Kemudian juga kita sampaikan di sini bahwa acara ini adalah kerjasama dengan ID Wilayah Riau. Kemudian juga dalam acara ini mungkin nanti para peserta silahkan untuk mengambil manfaatnya dan boleh bertanya. Dan kita ada sedikit masalah beberapa hari ini masalah KTA ya. Ada dari karyawan Sinarmas yang menghubungi para sejawat di Pekanbaru. Sampai saat ini ID Pekanbaru bersama 12 ID cabang dan kabupaten Seriau beserta ID Riau masih mempertanyakan kepada PB. Jadi mohon para sejawat sekalian untuk dapat reject dahulu. Karena permasalahannya belum dapat kita selesaikan dengan pengurus besar. Kemudian kami mengingatkan kepada para sejawat agar jangan lupa memulai mengurus surat tanda registrasi karena tahun 2021 mungkin terjadi juga pandemi dari pengurusan STR. Jadi mungkin nanti kalau tidak diurus dari sekarang akan memperlambat pengurusan STR sejawat. Barangkali itu dari kami. Selamat mengikuti webinar dan mengambil manfaatnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada para panitia dan para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya atas sambutan dari Ketua ID Wilayah Riau sekaligus membuka acara webinar kita pada hari ini dari Dr. Zul Asdi, spesialis bedah MKes. Kepada Dr. Zul Asdi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua ID Pekanbaru, panitia, moderator dan narasumber, serta semua sejawat dokter yang hadir pada pagi ini dalam seminar lewat online. Ya, pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah Kuasa, di mana kita selalu doa agar pandemi cepat lalu dan kita bisa tetap menjaga kesehatan kita dari risiko tertular di COVID-19 ini. Hari ini ID Pekanbaru membuat webinar yang ternyata memang sangat dibutuhkan oleh kita semua, dokter. Saya lihat pada pembukaan sudah 300 peserta. Jadi artinya kegiatan ini sangat dibutuhkan dan dimanage oleh dokter-dokter di Pekanbaru ataupun ada juga dari kota lain katanya. Jadi yang disampaikan oleh di Pekanbaru tadi soal webinar hari ini
baik sekali, dan kita bisa ke depannya menjadi topik-topik lain yang kita butuhkan dalam praktek sehari-hari. Selanjutnya saya ingin mengomentari soal KTA yang disampaikan oleh Ketua di Pekanbaru, bahwasanya ada pelanggaran tentang cara pengumpulan dana dari RT itu, dana dikumpul cabang baru sampai wilayah pusat. Tapi dengan sistem ini dana bukan di pusat, dibagikan ke cabang itu. Kemudian masalah independensi kita, masalah bawah daripada kartu anggota itu, memang kita usulkan kalau mau bikin kartu apa, ya yang ada hanya foto, gitu, nomor pokok KTA kita, nggak perlu ada yang lain. Jadi kalau misalnya ada kartu lain berhubungan dengan uang, ya bisa bikin kartu saja. Jadi sementara surat ke PB belum dijawab PB, hanya sebetulnya hanya banyak wilayah yang berat yang protes, belum ada jawaban dari PB. Jadi sementara memang kita tidak bisa menerima PA itu dulu. Selanjutnya itu masalah COVID-19, mungkin saya juga informasikan bahwanya dari berbagai rapat KEK selalu dikatakan bahwasanya menyelamatkan sendiri dulu sebagai tenaga medis itu lebih penting daripada kita blunder menyelamatkan banyak atau pasien, tapi kita menjadi beban, keluarga menjadi beban. Jadi kalau bekerja, betul-betul tanya kepada kita itu, amankah saya kerja, APD-nya, dan lain sebagainya. Jadi ada satu pemikiran, kadang orang merasa heroik itu bagus itu, tapi dalam hal mengulangi ini itu tidak baik. Jadi ada kasus di luar negeri di mana dokter dan perawatnya merasa kasih sama pasiennya dengan APD-nya membantu pasien, lalu dilarang oleh pihak atasannya. Mereka bilang pasien butuh saya, sifat heroik di sana. Ternyata dengan sifat heroik itu si dokter dan beberapa kliennya terinfeksi, masuk perawat terinfeksi. Akhirnya bubar lah fasilitas kesehatan itu. Jadi tadi sifatnya heroik, akhirnya bubar. Akibatnya semua bisa berobat. Jadi kita ada dengar di sana satu puskesmas positif semua, satu bangsa positif semua, dan semakin hari banyak dokter dan perawat yang terinfeksi COVID ini. Mohon jadi perhatian semua. Kalau bisa juga jam kerja kurangin. Kemarin Dr. Zuli mengatakan normalnya 8 hari. Tapi dalam COVID ya sebaiknya 4 shift, 6 jam sehari. Masih juga kalau istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, artinya kalau bisa tidak kontak orang yang nggak perlu ya tidak usah. Habis kerja pulang ke rumah, istirahat dan sebagainya. Nah, kasus COVID ini itu meningkat besar di Indonesia. Namun juga wilayah Riau membantu kita membuka dan juga untuk membantu kawan-kawan yang bila dibutuhkan pemberian obatan yang tidak ditanggung BPJS dan pemerintah, kita punya standby sekarang. Kemarin kita bantu 20 juta untuk beli gamas kepada sejawat dokter yang dirawat di awal. Mereka banyak tuhnya 110 juta. Tapi kawan yang lain juga membutuhkan uang. Nah, saya juga ingin informasikan bahwasanya pemerintah Riau ingin membuat
tempat karantina mandiri untuk pasien-pasien yang tidak perlu di rumah sakit. Hari ini mungkin jam 10 saya rapat di Pekanbaru, mohon izin nanti semua tentang hal ini. Pada dasar karantina mandiri sih bagus, cuma yang perlu adalah administrasinya siapa gitu loh. Siapa dokter yang tugas, bagaimana keamanan dokter, APD dokter, bantuan hukum, tentang jam kerja, tentang insentif terima, dan sebagainya. Kadang-kadang bikin itu tapi administrasinya tidak benar, tidak jalan, akhirnya terbubar. Itu yang mau kita tekan. Jadi kalau ada dokter nanti yang mau bantu di rumah karantina, mungkin ada hotel, ada apa, wisma haji, wisma atlet ini mungkin juga pakai seperti itu. Ya terakhir teruslah berkasih kalau ada informasi tentang sejak sakit dan sebagainya. Kontak-kontak jangan lalai, jangan terlambat untuk ditangani di tempat lebih khusus sehingga nanti kita terlambat ya, dalam penanganan kalau ada teman sejauh sakit. Tadi ada masalah menyinggung juga soal STR. Nah ini satu salah, jaga-jaga lah kawan-kawannya. Konsil kedokteran juga ada masalah nih. Mungkin sudah mendengar semua cara pengangkatan konsil kedokteran yang melanggar undang-undang. Jadi memang otoritas banyak salah di kita. Yang penting Ibanku, Riau dan kita semua tetap kompak. Ada masalah kita pecahkan bersama. Terima kasih narasumber ya yang hari ini telah bersedia bagi ilmunya. Semoga menjadi ladang amal untuk kita semua. Mohon maaf salah dan khilaf. Terima kasih. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua ID Wilayah Riau, Dr. Zul Asdi, atas sambutan dan arahannya kepada kita semua. Semoga kita bisa pahami dan bisa kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Kemudian mungkin tadi pembukaan Dok dari Dr. Zul Asdi bisa membuka acara kita secara resmi. Silakan Dok. Mike ya. Terima kasih Dr. Yani. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar series di cabang Pekanbaru yang pertama dengan judul Endo-invasif penanganan bedah kita buka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Zul Asdi. Baiklah, kita masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu penyampaian materi dari pemateri kita. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya, kepada para peserta untuk bisa mengaktifkan videonya, untuk bisa diambil foto bersama dulu sebelum kita masuk ke materi. Sudah?
Udah? Udah? 1, 2, 3. Sudah? Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah? Oke. Baik. Kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh pemateri webinar kita. Ada 3 orang pemateri yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Ade Fajri Kurnia. Sebelum masuk ke materi, saya akan bacakan kurikulum vitae moderator kita pada hari ini. Nama Dr. Ade Fajri Kurnia, tempat dan tanggal lahir Palembang 19 Desember 1987, riwayat pendidikan pendidikan dokter dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahma Padang, lulus tahun 2013. Kemudian sekarang mahasiswa semester 2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuning. Kemudian riwayat pekerjaan di Business Development Assist.id, kemudian konsultan profesional manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, dan dokter penanggung jawab di klinik Pratama Dr. Marlina, kemudian juga sebagai direktur rumah sakit Ibu dan Anak Arya Bunda. Riwayat organisasi, sekarang Wakil Ketua Asosiasi Klinik Asplin Kota Pekanbaru, Sekretaris Badan Advokasi Monep JKN ID Wilayah Riau 2019-2022, Sekretaris Umum ID Cabang Pekanbaru periode 2019-2022, kemudian anggota Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya BPJS Kesehatan 2020-2022. Kepada Dr. Ade Fajri Kurnia, waktu kami persilakan. Terima kasih, Dr. Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada webinar series ID Cabang Pekanbaru yang pertama. Series mudah-mudahan seri kedua dan selanjutnya akan kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Pada hari ini kita mengangkat tema tentang endoinvasif pada peranan bedah. Kita sudah mengundang pemateri kita pada hari ini. Ada 3 pemateri. Yang pertama, pembicara etik kita, Dr. Syarifah Hidayah Fatriyah, spesialis forensik dan medico legal. Kemudian nanti kita akan masuk ke materi inti dari sejawat kita. Ada Dr. Indra Jaya, spesialis urologi, dan Dr. Ramzi Asrial, spesialis bedah konsultan vaskular. Baik, yang pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi yang pertama, yakni materi tentang etik dan hukum, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Syarifah Hidayah Fatriyah, spesialis forensik dan medico legal. Mohon izin untuk saya membacakan CV dari pembicara kita, Dr. Syarifah, lahir di Pekanbaru, 18 Mei 1988, melewati pendidikan formal di Universitas Riau, profesi kedokteran umum tahun 2012, lulus tahun 2012. Terakhir menamatkan pendidikan dokter spesialis dan medico legal itu di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2017. Saat ini beliau aktif bekerja di Rumah Sakit Santa Maria, di Ketua Komite Etik dan Hukum, juga sebagai Kepala Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Santa Maria,
dan selain itu juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dr. Sarifah juga merupakan aktivis di IDI, sekarang menjabat sebagai sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Riau, dan juga di IDI Cabang Pekanbaru sebagai sekretaris 1, sekretaris 2 di IDI Cabang Pekanbaru. Untuk tidak berpanjang waktu, kami silakan kepada Dr. Sarifah untuk memberikan materi. Pada Dr. Sarifah, kami silakan. Halo, bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Ade Fajri, terima kasih Dr. Zul Asdi, Dr. Marhan, seluruh panitia, dan yang terhormat seluruh pembicara, Dr. Indra, Dr. Ramzi. Bentar ya, kita share screen dulu ya dok ya. Oke. Bisa ya? Sip. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin udah sering ya dok ya, saya membawakan materi etik, tapi nggak apa-apa dok. Di sini saya akan berbagi dan mungkin untuk mengingatkan kembali bahwa sebenarnya praktek kita itu bisa saja nanti kita dituntut pelanggaran etika dan pelanggaran hukum ya dok. Di sini saya akan berbagi tips and trick, terutama untuk pelayanan endoinvasif bedah ya dok ya. Mungkin ada juga nanti yang ikut di sini dokter umum yang bisa mendapatkan sharing ilmu juga dari saya terkait isu etik dan perlindungan hukum terhadap tindakan endoinvasif ya dari surgery ya, dari bedah. Oke, kita mulai dulu ya dok ya. Kita lihat dulu definisi etika itu sendiri dok. Karena saya di MKEK kita sering menangani kasus itu dok, lari ke ranah hukum justru sebenarnya berawalnya dari pelanggaran etika. Kita lihat definisinya dulu ya dok ya. Etika itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar dan salah terhadap sikap atau perbuatan seorang individu ya yang dilihat dari moralitasnya. Nah, untuk kedokteran sendiri ada namanya etika profesi dok. Prinsip dasar dari etika profesi itu ada 4 dok dalam praktek kita. Yang pertama adalah prinsip dari tanggung jawabnya kita. Ya, ini mungkin dari pekerjaannya kita dan hasilnya yang diharapkan walaupun sebenarnya kita nggak menjanjikan hasil ya dok, yang kita lihat adalah proses. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan dok. Keadilan ini dilihat dari justice-nya. Nanti saya akan sampaikan ya dok ya di belakang itu beberapa contoh kasus ya endoinvasif yang terkait dengan pelanggaran etika dan pelanggaran hukum ya dok ya. Nah, keadilannya dilihat dari pasiennya. Yang ketiga adalah prinsip kompetensi. Dalam melaksanakan praktek, kita harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan ya dok ya, karena kita profesional di bidangnya. Nah, yang keempat adalah prinsip perilaku profesional dan kerahasiaan. Nah, sini nanti saya akan kasih contoh ya dok ya, apa sih sebenarnya rahasia kedokteran, apa sih sebenarnya yang harus dihormati kerahasiaan informasi dari pasien itu ya dok ya. Nah, kita lihat dulu prinsip dasar moral. Mungkin ini basically ya dok, kalau berbicara tentang bioetika, kita pakai 4 prinsip ini dok. Ada prinsip otonomi, di mana ini nanti yang akan melahirkan adanya informed consent, nanti juga akan saya jelaskan di belakang ya dok ya. Nah, yang kedua ada non-malfeasance, ini biasanya khusus pasiennya emergensi dok. Jadi kalau gawat darurat, kalau nggak gawat sih biasanya nggak masuk ke prinsip ini. Ya bisa aja dokternya melanggar prinsip dasar moral etika ini gitu ya. Kalau keadaan darurat dia tidak memakai prinsip non-malfeasance ini. Kalau beneficent yang ketiga itu semua tindakan dari kedokteran itu masuknya ke ranah ini dok. Nah untuk yang terakhir itu justice, biasanya kita lihatnya dari pihak ketiga, yaitu adanya pasien, ada keluarganya ya, itu ngelihatnya dari ke arah pasiennya ya dok ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dok yang pernah kita tangani ya. Kasus itu mungkin berawal dari etika, pelanggaran etika yang nantinya lari ke ranah hukum. Karena sebenarnya tindakan endoinvasif ini tentu pasti ada ya dok ya.
batasan-batasannya, ada kompetensinya, ada kewenangan klinisnya juga ya dok ya. Nah, saya akan berikan contoh di sini adalah celetukan maut atau biasa juga kadang menyebutnya celetukan beracun dok. Mungkin dokter bisa pernah baca ya di jurnal MKEK itu tentang celetukan beracun, di mana celetukan beracun ini kreditan dokter pada second opinion. Nah, itu mungkin dokter pernah dok di jurnal MKEK yang terbit beberapa waktu lalu. Ya, isu etik yang terkait dengan endoinvasif ini, yaitu kita definisikan dulu dok, celetukan maut atau celetukan beracun itu atau disruptive behavior biasanya kalau di jurnal-jurnal ya dok ya, itu adalah komentar sembrono yang diucapkan oleh tenaga medis ya untuk menurunkan kredibilitas tenaga medis lainnya. Nah di sini saya berbicara mungkin ke ranahnya dokter, dokternya bisa dokter umum, bisa dokter spesialis ya, bisa dokter spesialis bedah, bisa dokter spesialis forensik, bisa dokter spesialis penyakit dalam atau yang lain-lain, ke dokter umum atau mungkin ke tenaga medis yang lain, mungkin perawat ya dok, tapi kita konteksnya ke arah dokter. Nah, pada saat itu ada kasus di mana seorang sejawat itu mendapatkan pasien, didatangi oleh pasien yang meminta second opinion. Mungkin dari dokter A dikatakan tindakan yang dilakukan untuk pasien tersebut yang terbaik itu harusnya misalnya dok laparotomi gitu ya dok ya. Nah, dan untuk mencari second opinion, pasien tersebut datang ke dokter B. Nah, di dokter B itu malah dikatakan rencana tindakan sebelumnya itu salah gitu, seharusnya laparoskopi gitu ya. Kenapa? Disebutkanlah keuntungannya, laparoskopinya apa, recovery-nya mungkin lebih cepat, sayatannya kecil. Mungkin itu adalah kelebihan-kelebihan dari tindakan ya dok ya. Itu sebenarnya nggak masalah. Yang disampaikan oleh dokter B itu benar gitu ya dok ya. Yang disampaikan oleh dokter A juga benar karena yang melihat pasien itu adalah dokter A dan dokter B gitu. Saya nggak akan menyalahkan gitu ya dok ya. Namun tolonglah dok jangan berkata itu salah gitu. Jadi kayak ada judgement di situ dan membuat pasien jadinya underestimate sama dokter A. Nah ada lagi dok, ini kasus mungkin nggak dokter spesialis bedah. Mungkin yang ngerjain pertama itu dokter spesialis penyakit dalam ya dok ya. Karena ada kompetensinya juga untuk endoinvasif ini ya dok. Pada saat itu ada tindakan endoskopi dok. Mungkin tindakannya itu ada komplikasi ya dok ya. Ada satu kejadian mengakibatkan duodenumnya itu perforasi. Kalau bahasa awamnya mungkin cedera kali ya dok ya. Nah, jadi sejawat tersebut melakukan tindakan tersebut, lalu pasiennya mungkin mengeluhkan keluhan ya dok ya. Selanjutnya mungkin karena ada perforasi ya dari organ di dalam. Nah dia datang diperiksa lagi oleh dokter yang lain atau ke rumah sakit yang berbeda pada saat itu. Nah di rumah sakit yang berbeda, yang satunya lagi itu dokternya mungkin yang lihat dokter spesialis bedah atau dokter penyakit dalam yang lain gitu ya dok ya. Komentarnya itu ya langsung ngomongnya ya, ini yang tindakan sebelumnya itu mengakibatkan duodenumnya perforasi atau cedera, harusnya nggak gitu, harusnya nggak gini gitu. Mungkin komentarnya itu simple gitu, sederhana gitu ya dok, tapi efeknya besar. Jadi menurunkan kredibilitas sejawat kita yang lain. Saya mungkin nggak minta dokter untuk bohong ya, karena yang dokter bilang mungkin benar, itu mungkin memang salah gitu ya dok ya. Tapi yang saya minta adalah dokter jangan komentar. Itu saja sih dok, karena pelanggaran yang kita lakukan itu kita akan lihat dok di kode etik kedokteran. Mungkin ada beberapa ya, 21 pasal ya dok ya, terkait diri kita sendiri, terkait kita dengan sejawat, dengan guru-guru, terhadap pasien. Nah, kalau dokter melakukan itu seperti tadi ya, saya yakin dokter termasuk pelanggaran etika. Yang dilanggar apa? Pasal 9, pasal 10, dan pasal 18. Dokter bisa lihat di sini. Nah, ujung-ujungnya yang bikin kita ribet itu biasanya pasiennya jadinya komplain, minta pertanggungjawaban dokter atau sejawat kita yang sebelumnya melakukan tindakan. Nah, itulah yang bisa berpotensi nanti larinya ke ranah hukum. Jadi harus hati-hati ya dok ya, karena kan bisa aja ya, mungkin pandangan setiap kita beda, keilmuan, kompetensi, dan kewenangan semua masing-masing itu punya kemampuan ya dok ya, punya batasannya sendiri. Nah dokter bisa lihat pasal 9, 10 ya, 9 ini tadi saya udah bilang jika seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien bila dia diketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan. Dan terkait pasal 18 ya, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Artinya pada pasal ini kalau misalnya nih dokter ketemu di lapangan seperti kasus tadi, dokter langsung tegur aja sejawatnya. Jadi dokter nggak usah komentar sama pasiennya, seperti itu ya dok ya. Nah
Nah, ini juga ada kewajiban kita yang pasal 10 ya, menghormati hak-hak pasien, teman sejawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Jadi, sudah jelas ya dok ya di kode etik apa sebenarnya yang dilanggar. Dan ini efeknya panjang dok, kita larinya ke ranah hukum gitu ya dok ya. Nah, yang kedua perlindungan hukum untuk tindakan ya, terkait dengan isu etik juga ya, endoinvasif ini adalah informed consent dokter. Jadi kalau dokter misalnya dalam praktek ya, kita lihat dulu aspek hukumnya, sebenarnya informed consent ini bukanlah sebagai perjanjian antara dua pihak, melainkan lebih ke arah persetujuan sepihak. Jadi inform dan ada consent, persetujuan. Nah, prinsip etiknya adalah di sini autonomi dok. Jadi adalah haknya pasien untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap dirinya. Makanya ini dokter harus benar-benar, dokter harus sampaikan bahwa pasiennya memang benar-benar concern gitu ya, dan dokter menginfokan inform gitu, jadi ada dua kata gitu. Nah, ini ada aturan ya untuk Permenkesnya dan undang-undangnya juga ada terkait dengan praktek kedokteran. Jadi terkait dua, ranah etika dan ranah hukumnya. Nah, keluhan ya yang biasanya ya terhadap proses informed consent ini, yang pertama adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu teknis. Jadi dokter coba aja kalau misalnya pasien yang orang awam jangan terlalu dibikin bahasanya bahasa kedokteran ya dok ya. Yang kedua, perilaku dokter yang terburu-buru atau tidak perhatian. Nah, ini biasanya mungkin pasien rame, antrian ya dok ya, praktek kita ada 3 tempat gitu ya, terus pasien udah lama menunggu, jadi dokternya yang di rumah sakit lain gitu ya, jadi harus buru-buru. Nah itu biasanya ya dok ya. Yang ketiga, pasien sedang stres emosional sehingga tidak mampu mencerna informasi. Ini biasanya kalau keadaannya emergensi mungkin ya dok ya, biasanya seperti itu, atau ada masalah lain gitu ya. Terus pasien dalam keadaan tidak sadar. Nah ini lihat dulu nih dok, informed consent-nya ya harus diperhatikan ya. Keluhan pasien sih tadi ya dok ya, tapi keluhan dokter juga ada gitu tentang informed consent gitu. Nah, biasanya pasiennya nggak mau diberitahu gitu. Yang kedua, pasien tidak mampu memahami. Terus resiko terlalu umum atau mungkin terlalu jarang terjadi. Itu biasanya ya keluhan dokter ya. Nah, yang ketiga ada penyampaian informasi. Tetap ya dok ya, prinsip etikanya yang kita pakai adalah otonomi. Pemberian informasi yang tidak lengkap pada pasien baik disengaja maupun tidak disengaja cenderung menjadi awal dari sebuah sengketa medik. Jadi dokter katakan saja sebelum melakukan tindakan endoinvasif tersebut ya, dokter harus jelaskan ya. Jangan kita anggap si pasien dan keluarganya itu udah ngerti gitu, udah tahu tentang kondisinya gitu. Nah, dokter bisa jelaskan apa itu komplikasinya, apa itu resikonya, kemungkinan tindakannya sih invasif gitu ya. Karena tindakan invasif resikonya mungkin kecil, tapi bisa aja nanti di perjalanan ketemu perlengketan misalnya atau yang lain gitu. Jadi harus di open. Jangan sampai pasiennya nggak prepare dok untuk hal-hal yang terjadi di belakang. Jadi walaupun katakanlah gitu ya dok ya. Nah sebelum melakukan tindakan juga ya konsultasi dulu faktor risikonya dan komplikasi. Terus obat misalnya penanganannya apa, obat yang harus dihentikan, obat yang harus diminum, itu dokter harus clear ya di depan ya dok ya. Jadi sebelum melakukan tindakan ini harus di-clearkan dulu dok untuk melindungi dokter. Nah perlindungan hukum berikutnya ya dok ya adalah rekam medis. Nah di etik dilarang melakukan pencatatan mundur ya dan pengubahan catatan dalam rekam medis agar disesuaikan dengan hasil layanan yang terjadi. Nah, saya nggak akan memberikan excuse nih dok kalau misalnya rekam medisnya dirubah-rubah gitu ya, apa adanya saja gitu ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita, biasanya gitu. Karena kalau terkait dengan kasus pelanggaran mediko-legal etik hukum ini dok, kita biasanya bicaranya lihatnya rekam medisnya dokter. Sejauh apa sih rekam medis itu bisa melindungi dokter gitu ya? Sejauh dokter bikinnya lengkap. Kalau dokternya nggak lengkap ya nggak bisa gitu ya dok ya. Nah sekarang udah canggih pakai IT ya dok ya. Terkait dengan rekam medis, selain masalah hukum, ada juga masalah etikanya dok, terkait pengungkapan informasi pasien. Yang pertama adalah pelanggaran prinsip kebutuhan tahu. Nah ini dilihat dulu nih, siapa sih yang pengen tahu, misalnya nih pasien datang sendiri, keluarganya gitu ya dok ya. Mungkin ada yang pengen tahu keluarganya, nah itu harus seizin dengan pasiennya ya, atau memang sengaja untuk mendampingi ya nggak masalah sebagai saksi gitu ya dok ya. Terus yang kedua adalah biasanya penyalahgunaan surat persetujuan atau otorisasi yang tidak tertentu. Nah ini biasanya dok, misalnya nih saya contohkan ya, kalau misalnya pasien ke IGD gitu ya, udah diberikan ya
gambaran gitu ya tentang tindakan yang akan dilakukan. Nah, sementara akan dilakukan tindakan berikutnya yang sifatnya invasif gitu. Saya sarankan ini dokter bikin lengkap ya direkam medis dan akan ada inform konsen lanjutannya gitu. Jadi jangan satu dijadiin buat semua gitu karena bisa aja nanti ternyata ini buat tindakan yang lain gitu ya. Nah, biasanya lebih umumnya itu general consent. Makanya ada di rumah sakit itu sistemnya general consent, ada yang satu lagi inform consent yang tersendiri gitu ya, Dok ya. Jadi jangan sampai penyalahgunaan kitanya ya, Dok ya. Yang ketiga apa? Pelanggaran privasi yang terjadi sebagai akibat dari prosedur pengungkapan sekunder. Nah, ini biasanya pihak ketiga, Dok. Dari pihak asuransi biasanya minta ya, Dok ya, datanya pasien. Jadi kita lihat dulu nih. Kalau memang kerjasama ya pihak ketiga nggak masalah gitu ya, Dok ya. Nah, kasus isu hukum berikutnya adalah malpraktek. Malpraktek nanti saya akan bagi ya, Dok ya, karena bisa aja kita malprakteknya dari perdata, pidana, etika, dan disiplin. Sebenarnya sih susah ya, Dok, untuk menentukan kasus itu memang malpraktek murni gitu ya, kecuali memang benar-benar that thing speak itself gitu, kalau istilah hukumnya gitu ya, Dok ya, ada pembuktiannya. Nah, kita kan lihat dulu nih, 4 unsurnya itu memang benar-benar terini nggak gitu ya, terpenuhi nggak? Kalau nggak terpenuhi, saya nggak mau bilang itu malpraktek gitu ya, Dok ya. Yang pertama apa? Adanya pelanggaran kewajiban terhadap pasien. Ini dokter bisa lihat di Undang-Undang Praktek Kedokteran apa sih sebenarnya kewajiban pasien, apa sih sebenarnya kewajiban dokter ya. Ada hak, ada kewajiban juga. Nah, yang kedua apa? Penggugat menderita kerugian. Itu dulu dibuktikan ya. Yang ketiga melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipakai. Nah, ini biasanya standarnya, makanya dokter harus ada kompetensi, kewenangan, harus ada SOP-nya dari kolegiumnya ya, Dok ya. Yang keempat, kerugian tersebut disebabkan tindakan di bawah standar. Nah, biasanya sih hasil yang tidak diharapkan di bidang medik itu sebenarnya diakibatkan oleh beberapa kemungkinan. Nah, pasien ini sebenarnya harus sadar gitu, tapi kita juga harus tahu ya, Dok ya, karena bisa aja itu dari suatu perjalanan penyakit gitu ya. Bisa aja sebenarnya pasiennya justru yang menolak. Ada luka, kita sarankan untuk jahit, dibersihkan, tapi pasien menolak, dia pulang, di rumah dia infeksi ya, sepsis, meninggal, terus dokternya disalahin. Nah, itu nggak bisa seperti itu ya, Dok ya. Jadi ya memang ada satu perjalanan yang mungkin tidak bisa dihindari. Terus yang kedua, hasil dari suatu risiko yang tidak dapat dihindari. Misalnya perdarahan, itu dokter harus bilang, nanti tindakan saya ini invasif loh, bisa aja nanti ada perforasi, ada cedera, ada ini itu dijelaskan ya, Dok ya. Yang ketiga memang hasil dari suatu kelalaian ya. Atau yang keempat, kesengajaan. Ini nggak mungkin ya, Dok, di dunia kedokteran kita sengaja menyalakai pasien ya. Nah, ini saya coba bikin tabel untuk mempermudah kita. Biasanya pelanggaran hukum itu ya kita bagi jadi pidana perdata ya. Ada satu lagi etik yang tadi dari MKEK, dan terakhir itu disiplin, itu yang dari konsil. Kalau pidana perdata itu biasanya di pengadilan ya, Dok ya, terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Kalau etik kita lihatnya dari 21 pasal dari Kodeki. Nah, yang disiplin itu kita lihat 28 poin pelanggaran dari Konsil Kedokteran. Nah, itu sidangnya biasanya oleh MKDKI dan itu dihadiri oleh sejawatnya kita juga yang dianggap setara dengan kita, dan ini terdiri dari dokter dan orang awam ya, ada pengacaranya juga. Itu biasanya seperti itu. Ini berikut contoh-contoh kasusnya ya, Dok ya, yang mungkin ini. Dan etik tadi termasuk ya celetukan maut ya, memuji diri sendiri ya, rahasia medis kalau nggak bisa menjaga itu juga pelanggaran etik. Pelanggaran pidananya bisa juga gitu ya. Terus kalau dia dirugikan bisa masuk ke perdata. Nah, kalau pelanggaran disiplin karena 28 pasal biasanya yang ini, Dok, melakukan praktik kedokteran yang tidak kompeten. Jadi dokter lihat dulu dong, ada kompetensi kewenangannya nggak, disahkan oleh kolegium nggak, ya diajukan juga nggak, kalau misalnya ada tambahan diajukan ke komite medik ya, Dok ya, jangan takut. Jadi biar bisa ini ya, Dok ya, legal. Nah, ini ya pidana perdata contohnya ya, kalau memang ada gitu ya, dan itu harus dibuktikan. Jadi sebenarnya kalau etik kita gampang karena ada 21 pasal. Nah, pidana sama perdata ini yang sering-sering disebut nih, Dok. Jadi ini harus disingkirkan dulu. Kalau ada kasus, saya harus mikir dulu nih, ini pelanggarannya di pidana, perdata, etika, atau disiplin. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini beberapa prinsip ya, Dok, untuk mengurangi risiko hukum. Mungkin tips
tips and tricksnya saja ya secara garis besar. Yang pertama adalah pencegahan di tingkat rumah sakit dan individu. Ini mungkin lebih ke rule-nya ya dok ya, ada SOP-nya ya, persiapan dari rumah sakit, mungkin ada konsultan legal hukumnya ya. Terus yang kedua peningkatan keselamatan pasien, mungkin kalau rumah sakit yang udah terakreditasi ya pasien safety lah ya dok ya, pasti udah tahu. Nah yang ketiga SIP, surat izin praktek. Ini nggak boleh ya dok ya kalau kita cuma pakai surat tugas. Jadi nggak boleh kalau praktek pakai surat tugas itu akan susah nge-backupnya. Karena pertanyaan pertama di pengadilan itu pertanyaannya adalah dokter punya SIP nggak? Nah itu ya dok ya. Jadi kalau ada surat SIP-nya kita maksimal 3 tempat ya sudah. Jadi tidak boleh adanya surat tugas. Kalau pakai surat tugas itu ketentuannya lihat lagi dok, ada peraturannya, ada syarat-syaratnya tertentu. Mungkin ada beberapa ya kasus kita bisa pakai surat tugas gitu dok. Yang keempat kompetensi dan kewenangan, ini tadi ya saya udah sampaikan. Terus prosedur ya, standar profesi, standar operasi ya. Yang keenam tadi ya inform consent, ini rekam medisnya ya. Yang ketujuh adalah kehati-hatian ya. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita tahu ada si etika dan ada hukum ini ya dok ya, tentu untuk menuntun tenaga kesehatan mengetahui mana yang baik atau tidak sekaligus memberikan rasa aman ya dok ya. Terus yang kedua meningkatnya pemahaman tenaga kesehatan bahwa pekerjaan kita ada resiko. Resikonya apa? Tuntutan terhadap pelanggaran pidana, perdata, etika atau disiplin. Terus yang ketiga, kalau kita sudah tahu ada resiko, jadinya kita lebih hati-hati dalam menjalankan tugas. Dan kita juga jadi tahu tenaga kesehatan itu hak-hak pasien dan kewajiban dari tenaga medis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Syarifah telah memberikan materi tentang etik dan hukum terkait dengan penanganan bedah